Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terbaru sahabat kalian di dunia politik cukup menggelitik karena ini kaitan dengan macam pola strategi yang tampaknya satu sisi seperti kebetulan atau terkesan bocor, namun bisa ditangkap juga bahwa ini adalah sebuah show up ataupun ingin diketahui oleh publik, yaitu kaitan dengan pertemuan ya sosok penting yang akan masuk dalam kontestasi Pilpres 2024. Siapakah itu? Tidak lain adalah Jokowi bertemu dengan Prabowo dan Airlangga. Sahabat kalian, pertemuan ini tentu saja satu hal yang pasti mengundang pertanyaan banyak pihak. Mengapa menjelang debat Capres ketiga, Jokowi justru bertemu dengan Prabowo? Dan tentu saja itu juga mendapatkan respon dari pihak kontestan yang lain. Seperti diberitakan detik.com bahwa Jokowi bertemu Prabowo dan Airlangga bergantian, Timnas Amin positive thinking. Ya, Kapten Timnas Amin M. Syaugi merespon pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto yang dilakukan dalam waktu berdekatan. Syaugi menilai pertemuan antara Presiden dan Menteri hal yang wajar. Wajar ya. Baik sahabat, kita lihat apa ungkapannya. Kalau saya menilainya positif saja. Kita nggak usah menilai hal-hal yang tidak baik lah ya. Sebagai presiden memanggil menteri itu hal yang biasa. Itu saya pikir nggak perlu ditanggapi yang kita masukkan ke arah-arah yang tidak benar. Kata Saugi di markas pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, 6 Januari 2024. Kita positif thinking saja. Presiden memanggil pembantunya, menteri itu biasa. Mungkin sekarang hanya beliau berdua, mungkin besok bagian yang lain. Ujar Saugi. Sahabat kalian, kita ketahui atau berita beredar bahwa memang Prabowo bertemu dengan Jokowi dalam sebuah katakanlah itu rumah makan atau restoran yang ada di Jakarta Pusat yang menunjukkan keduanya seperti melakukan koordinasi ataupun obrolan ringan atau apapun karena memang tidak ada yang tahu dan sepertinya belum ada yang memberitakan apa konten yang disampaikan oleh kedua tokoh tersebut. Namun di sini kita juga bisa melihat bahwa inilah efek dari seorang capres yang pada sisi lain juga dia seorang menteri, sehingga banyak hal yang mungkin harus dilakukan dalam bahasa yang bagus, bahasa yang halus ya tidak bisa konsentrasi penuh ya dalam pencapresannya karena juga harus menemui presiden. Walaupun sebagian pihak menilai bahwa Presiden Jokowi memang sangat mendukung Prabowo Subianto. Dan ini bisa menjadi satu catatan sejarah ke depan bahwa ada presiden Indonesia yang pernah mendukung ya, mendukung salah satu capres dan yang cawapresnya adalah putranya sendiri. Tentu ini akan menjadi catatan sejarah. Dan yang lebih menarik adalah mengapa kemudian Timnas Amin memilih untuk berbaik sangka atau berpikir positif. Ini menarik. Pertama, kalau orang sudah punya agenda yang jelas, punya tujuan yang pasti, dan mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk evaluasi tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan dan dikonsentrasikan lebih tinggi, maka jelas ini menunjukkan bahwa hal-hal di luar aspek yang memang bisa dilakukan dan tidak bisa dikendalikan adalah hal yang tidak perlu diperhatikan. Oleh karena itu, ungkapan bahwa mereka atau Timnas Amin ingin berprasangka baik, ingin berpikir baik saja, itu menunjukkan bahwa mereka tidak peduli apa yang dilakukan oleh kontestan lainnya. Ini menunjukkan mereka punya fokus, mereka punya energi yang kuat, dan tentu saja serius untuk mencapai visi misi dan terutama memenangkan Pilpres 2024. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja Timnas Amin ini memberi respon adalah bagian dari ya katakanlah dalam tanda kutip representasi jiwa, pikiran, dan cara berpikir seorang Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar. Sehingga dengan cara seperti itu bisa kita lihat bahwa memang itulah karakter yang
betul-betul nampak dan kuat di dalam diri Capres Amin itu sendiri. Sehingga timnasnya atau timnya itu tidak terlalu sibuk untuk mengoreksi apa yang dilakukan pihak lain, untuk menyalahkan atau membenarkan atau sebaliknya, tapi mereka punya fokus tersendiri. Saya kira ini satu sikap yang luar biasa. Dan sahabat sekalian, kaitan dengan pertemuan Jokowi Prabowo yang disebut bertemu empat mata dalam berita Detikcom yang lainnya, PDIP bilang bahwa kalau banyak pihak mempertanyakan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo malam ini, saya kira itu wajar-wajar saja. Karena pertemuan malam ini seakan-akan mengonfirmasi pernyataan Menkominfo Budi Ari kemarin bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, kata Komarudin dalam pernyataannya melalui video yang dibagikan Jumat 6 Januari 2024. Ya, Komarudin adalah Ketua Badan Kehormatan PDIP. Nama lengkapnya Komarudin Watubun. Dia memberikan respon seperti itu. Dan yang menarik adalah ungkapan berikutnya, padahal Pak Jokowi sendiri beberapa waktu ini mengumpulkan seluruh pejabat gubernur, bupati, wali kota, KPU, dan Bawaslu di setiap jenjang pusat, daerah, kemudian pimpinan TNI Polri, kepala desa seluruh Indonesia, yang mungkin baru pertama kali sejarah dalam Indonesia kepala negara mengumpulkan institusi sebanyak itu dengan pesan harus netral, ujarnya. Namun, tidak kalah tajam, kemudian Komarudin mengatakan, nah, kalau pesan itu sudah disampaikan kepada rakyat dan ASN, maka Presiden harus menunjukkan contoh kepada penyelenggara negara itu. Karena apa? Karena pemilu 2024, pemilu yang akan menentukan masa depan Indonesia mau dibawa ke mana. Nah, sahabat kalian, kalau misalnya kita pakai timbangan apa yang disampaikan oleh Komarudin Watubun ini, ketika Jokowi bertemu dengan Prabowo, misalnya benar apa yang didugakan ini, apakah kemudian Presiden dalam kapasitas netral? Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Tetapi anggap sajalah itu koordinasi pemerintahan agar Menteri Pertahanan bekerja lebih baik, misalnya begitu. Nah, sahabat kalian, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa situasi ini menunjukkan ada sebuah pertama cara-cara yang mungkin agak ya kalau kita mau pakai diksi itu vulgar lah tanda kutip ya, menunjukkan apa keberpihakan, kekuatan atau apapun atau apalah yang dimaksudkan. Tapi di sisi yang lain kita melihat ada satu capres dengan timnya yang kemudian memiliki kedewasaan di dalam bersikap. Sekalipun PDIP memang sangat kritis terhadap Jokowi belakangan ini, tetapi itu adalah sebuah fakta yang kita dituntut untuk bisa membaca dengan sebaik-baiknya, walaupun tidak harus sampai pada kelas profesor dunia politik untuk mengerti sampai ke sisi terdalam. Gunakan saja rasionalitas kita, etika, kemudian moral, dan apakah kemudian hal-hal seperti itu memang wajar, patut, dan seterusnya. Simpan dalam hati, kemudian pilih yang sesuai dengan kemajuan Indonesia, sesuai dengan nurani masing-masing rakyat Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.